Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore menjelang malam dan selamat hari Sabat bagi yang merayakannya. Kita sudah ada di penghujung Sabat dan sedikit lagi kita akan tutup hari Sabat, artinya kita akan masuk pada minggu pekerjaan. Dan pada saat ini saya ingin membagikan renungan tutup Sabat untuk tanggal 10 Oktober tahun 2020. Dan judul renungan tutup Sabat kita pada sore hari ini yaitu wanita yang menyatukan suatu bangsa. Wanita yang menyatukan suatu bangsa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami akan dengarkan renungan tutup Sabat. Biarlah kiranya renungan ini akan menjadi berkat dalam hidup kami sepanjang minggu pekerjaan nanti, bahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja di hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, judul renungan tutup Sabat kita yaitu wanita yang menyatukan suatu bangsa. Tentu dengan melihat atau mendengar judul ini kita penasaran, siapakah wanita tersebut? Beberapa kisah dalam Alkitab jelas sulit dimengerti. Namun jika diperhatikan dengan saksama, kita dapat menemukan berkat-berkat yang tidak terduga dan pelajaran bermanfaat untuk kehidupan kita sendiri. Kisah Rizpa. Rizpa termasuk dalam kategori ini. Sebagian besar dari kita mungkin tidak pernah mendengar namanya. Ya, nama Rizpa. Ia muncul hanya dua kali di dalam Alkitab. Sekali lagi, hanya dua kali dalam Alkitab. Dalam kemunculan perdananya, ia tampak menjadi pion. Pion ini batu catur, ya, pion yang terperangkap di antara dua orang berkuasa. Isyobet, salah satu putra Raja Saul yang masih hidup, telah diangkat menjadi Raja Israel oleh Abner, jenderal Saul yang besar. Pada waktu yang sama, Yehuda telah mengurapi Raja Daud. Terjadi perselisihan dan perang saudara di Israel. 2 Samuel pasal 3 menggambarkan perselisihan di dalam kubu Isyobet. Raja Israel yang tidak percaya diri dan sedikit paranoid itu mencurigai adanya pengkhianatan di sekelilingnya. Dalam 2 Samuel 3 ayat 7 dan 8, ia menghina jenderalnya Abner dengan menuduhnya telah tidur dengan Rizpa, selir Saul. Jadi sekali lagi, Rizpa ini adalah selir Raja Saul. Berjarak 3 milenium dari saat ini, kita mungkin tidak memahami dahsyatnya tuduhan itu. Selir adalah istri dengan status lebih rendah yang anak-anaknya dianggap sebagai bagian dari rumah tangga suami dan menjadi ahli waris sah. Tuduhan Isyobet serius ini menunjukkan tindakan pemberontakan terbuka. Lihat di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 21 dan ayat 22. Tetapi untuk Isyobet, Rizpa hanyalah bagian dari milik kerajaan yang tak bernama. Faktanya dalam 2 Samuel 3, 7 dan 8, ia menyebutnya Gundik ayahku. Terlihat bahwa Rizpa bukanlah orang dengan nama, perasaan dan sejarah. Sebaliknya ia hanyalah pion dalam pertaruhan kerajaan. Seperti banyak orang di sepanjang sejarah, ia dianggap tidak berdaya dan tidak bersuara. Sebuah objek untuk dimanipulasi. Reaksi Abner, seorang perempuan dalam ayat 8, setara dengan ketakpedulian Isyobet terhadap Rizpa. Jadi ini respons Abner terhadap kondisi seorang perempuan. Namun harga diri Abner sangat terluka oleh tuduhan itu. Dan ia memutuskan untuk bergabung dengan kubu Daud. Menandai awal berakhirnya riwayat Isyobet. Segera Daud dimahkotai sebagai raja atas semua 12 suku Israel. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 1 hingga ayat 3. Yang muncul di pikiran kita terkait ini apa tentang keadilan? Penampilan kedua Rizpa di dalam teks Alkitab dapat ditemukan dalam 2 Samuel 21 ayat 1 hingga ayat 14. Itu adalah kisah sulit yang terjadi di masa-masa sulit.
kita diberitahu dua keping informasi penting. Pertama, terjadilah kelaparan yang berlangsung selama 3 tahun. Informasi kedua melibatkan Raja Daud sendiri. Dihadapkan dengan kekeringan yang tidak dapat dijelaskan, ia menanyakan petunjuk Tuhan. Daud yang diurapi Tuhan terus berlari kepada Allah ketika ia merasa tidak mampu atau tidak berdaya. Inilah kabar baik dari 2 Samuel 21 ayat 1, yaitu Allah masih berbicara kepada umatnya. Tuhan tidak menjauh, tak peduli atau terlalu sibuk. Pesannya bagaimanapun tidak menyenangkan pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah. Karena itu, ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Hutang darah, terutama ketika ditentukan oleh Allah, tidak dapat diselesaikan dengan uang tunai atau hadiah. Hutang darah menuntut penumpahan darah. Kita tidak diberitahu apa sebenarnya hutang darah Saul yang melibatkan orang-orang Gibeon. Tidak ada rincian yang mengerikan atau pengungkapan yang mengejutkan. Hanya sebuah putusan sederhana. Kita diberitahu bahwa orang Gibeon yang merupakan bagian dari suku Amori atau suku Kanaan yang tinggal di Kanaan selama masa penaklukan dalam Yosua pasal 9, menderita pembantaian yang dilakukan Saul. Perkataan Daud kepada kaum Gibeon sangat luas dan akrab. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu dan dengan apakah dapat ku adakan penebusan supaya kamu memberkati milik pusaka Tuhan? Daud menangani hal ini secara sangat pribadi, 2 Samuel 21 ayat 3. Percakapan itu pun segera mencapai kesimpulan. Bangsa Gibeon memahami bahwa hutang darah membutuhkan penumpahan darah, tetapi bukan sembarang darah. Mereka menuntut nyawa 7 keturunan Saul. Dan Daud menyetujuinya. Kita merasa ngeri saat peristiwa itu bergulir. Kedengarannya bukan seperti Allah perjanjian baru yang menyerahkan dengan rela, meskipun dengan air mata berlinang putranya atau Yesus Kristus sebagai korban untuk menghapus dosa dunia, atau memang begitu? Dapatkah kisah Daud dan Gibeon membantu kita memahami kabar baik tentang keselamatan dengan cara yang lebih berkuasa? Dalam kedua kisah itu, kita diingatkan bahwa penebusan membutuhkan penumpahan darah. Bagian selanjutnya dari cerita ini memperkenalkan kembali Rispa ke dalam narasi Alkitab. 2 dari 7 keturunan Saul yang dieksekusi di atas bukit di hadapan Tuhan adalah putra dari perempuan ini. Menurut teks Alkitab, semuanya terjadi pada permulaan musim menuai jelai ayat 9. Pada suatu waktu di akhir bulan Maret atau awal bulan April. Apa tindakan tepat menyatukan bangsa? Ini adalah momen bagi Rispa. Dan ia muncul di tempat kejadian tanpa pengumuman kerajaan atau bahana atau tiupan trompet. Rispa tidak berbicara, ia bertindak. Perempuan ini hadir ketika penghinaan itu dilakukan di muka umum. Ia melindungi mayat anggota keluarga yang dieksekusi terhadap penodaan dan pengerusakan. Jika referensi untuk permulaan musim hujan mengacu pada hujan di musim gugur, maka Rispa menjaga mayat-mayat itu selama 6 bulan. Bayangkan kesulitan menghalau binatang buas dan menahan tatapan menuduh orang-orang yang lewat. Hari demi hari, pada zaman itu, pembalasan terakhir terhadap musuh adalah penodaan jasadnya oleh binatang buas. Dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 36. Rispa tidak membiarkan itu terjadi. Kita tidak pernah mendengar suara Rispa selama ini. Dan selama ia menjaga jasad keluarganya. Kita tidak pernah mendengar suaranya ketika 2 orang penguasa meributkannya. Kita tidak pernah melihat ia mengakui perannya dalam perjuangan untuk kekuasaan dan pengaruh. Rispa semata-mata bertindak. Kesaksiannya dalam diam dengan penuh kuasa telah berbicara banyak hingga mencapai pengadilan dan hati sang raja. Ternyata pelayanannya yang tidak mementingkan diri sendiri itu pada akhirnya membuka jalan bagi Raja Daud, sang pemersatu bangsa.
Ketika raja diberitahukan bahwa Rispa dengan setia menjaga mayat orang-orang dari rumah tangga Saul, terjadi sesuatu di dalam hatinya, hati Raja Daud. Akhirnya Raja Daud bertindak dan ia memerintahkan sisa-sisa jasad keturunan Saul dan keturunan Yonatan dan semua anggota keluarga Saul lainnya itu dibawa ke tempat peristirahatan leluhur mereka di wilayah Benyamin. Ini adalah awal dari rekonsiliasi bangsa atau nasional. Hanya setelah penguburan keluarga Saul, Allah mengabulkan doa untuk negeri itu. Bencana kelaparan pun berlalu. Apakah yang bisa kita pelajari dari pelajaran ini? Berikut adalah 3 pelajaran yang dapat kita pelajari dari salah satu tokoh bayangan Alkitab. Tuhan dapat menggunakan siapapun untuk mengubah jalan sejarahnya. Bayangkan kisah Daud tanpa Rispa. Kerajaan itu tidak mungkin bersatu. Perang saudara mungkin akan terus berkobar. Tidak akan pernah ada rekonsiliasi nasional. Orang-orang Benyamin akan merasa terpinggirkan, yang kemungkinan besar akan menyebabkan kerusuhan dan lebih banyak perang saudara. Saya tahu kemungkinan Tuhan tidak terbatas, tetapi Rispa mau dan bersedia untuk masuk ke dalam kancah itu. Tuhan tidak ingin kita berebut kekuasaan. Rispa tidak menghasut kudeta di kemah Isyobet di seberang sungai Yordan. Sikap diamnya adalah pengingat yang baik bahwa ada saat-saat ketika kita perlu tinggal tenang dan memperhatikan tangan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Ada saat-saat yang lain yang membutuhkan keberanian, kekuatan, dan tindakan. Tapi ada saat-saat di mana saya dan saudara diam, tenang, menunggu reaksi Allah. Memahami tujuan Tuhan bagi kita dalam situasi tertentu tidak selalu mudah. Kecenderungan alami kita, baik laki-laki maupun perempuan, mengarah pada kendali dan dominasi. Alih-alih pelayanan yang rendah hati dan tindakan yang saleh. Rispa tahu apa yang harus dilakukannya. Ia tahu bahwa dirinya hanya aman di bawah perlindungan Tuhan. Bagaimanakah dia tahu hal itu? Siapakah yang memberitahunya? Apakah yang membuatnya diam di sana dan menanggung malu? Entah bagaimana dia harus menyadari bahwa harkatnya melekat pada dia yang mengendalikan Raja Daud yang perkasa, Allah Israel. Saudaraku, jangan kira orang yang diam itu bodoh atau tidak tahu apa-apa. Hati-hati dengan orang yang diam. Kenapa? Karena diam tetapi dia sementara menunggu reaksi. Dia tidak bereaksi tapi dia menunggu reaksi. Diam bukan berarti dia tidak berpikir. Dia sementara berpikir. Puji Tuhan untuk pekabaran pada sore hari ini menjelang tutup Sabat. Rispa, seorang wanita yang menyatukan suatu bangsa. Dan ini kisah nyata, saudara, terjadi di dalam Alkitab. Mari kita renungkan pekabaran kita di sore hari ini. Ada waktu di mana kita diam, menunggu reaksi Allah dalam hidup kita. Kadang kita terlalu cerewet, kadang kita terlalu spontan, kadang kita terlalu menggebu-gebu di dalam menanggapi satu peristiwa. Tapi mari kita belajar tenang, belajar sabar menghadapi semua tantangan hidup yang kita alami. Minggu pekerjaan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Rispa adalah sosok yang menjadi contoh bagi kita di sore ini. Bahwa ada waktu di mana kita tenang. Dan biarkan Allah bereaksi untuk kita. Tuhan memberkati kita dalam pekabaran kita. Dan pada renungan tutup Sabat kita pada sore hari ini. Baik, kita akan berdoa. Dan kiranya pekabaran ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pada sore hari ini menjelang tutup Sabat ini. Kiranya pekabaran ini boleh mengubah hidup kami. Kami boleh menjadi sama seperti Rispa di dalam catatan Alkitab. Ada waktu di mana kami tenang menunggu reaksi Allah. Karena kami tahu bahwa Allah lebih perkasa. Dia dapat membuat hal yang tidak mungkin bagi kami, mungkin itu terjadi. Tolong kami sepanjang minggu pekerjaan.
dalam tugas tanggung jawab apa saja kami lakukan, orang tua sampai kepada anak-anak. Biarlah kami ada dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, tidak sendiri. Dan kami setia sampai kami bertemu pada hari Sabat yang akan datang. Kami boleh menikmati pekabaran demi pekabaran firman Tuhan, dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, terpujilah nama Tuhan. Ampunilah dosa dan kekurangan kami. Kami persembahkan hidup kami dan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat minggu bekerja. Dan bagi umat Kristen yang beribadah pada hari Minggu, selamat hari Minggu untuk besok. Selamat beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa pada renungan kita yang akan datang. Baik renungan pagi, renungan buka Sabat, renungan tutup Sabat. Dan saya ingin tambahkan di dalam channel saya ini adalah membedah Alkitab, atau kita menggali Alkitab. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.